Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Masih seputar perdebatan minggu lalu antara Pendeta Ezra dan Budi Asali melawan Valen dan Dondi Tan. Dondi setan. Dalam video debat kemarin, Dondi Tan katakan bahwa Islam tidak punya hasrat menafsir Yesaya 53 sebagai nubuatan untuk Muhammad. Nanti kita lihat, apakah emang tidak ada polemikus Muslim yang menafsirkan Yesaya 53 untuk Nabi Muhammad? Sebelum kita tunjukkan, berikut pernyataan Dondi Tan. Dari Islam ini ada kayak semacam hasrat atau apa tafsir bahwa Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad SAW gitu. Saya jawab di sini tidak. Ya. Jadi tujuan kami mau berdiskusi dengan Pak Budi Asali, dengan Pak Ezra Soru tentang nubuat-nubuat di dalam Bible itu adalah untuk membuktikan, untuk memberikan edukasi kepada para penonton bahwa yang diklaim oleh Kristen dari perjanjian lama mereka sebagai nubuat untuk Yesus, saya berani katakan di dalam kitab aslinya mereka, yang maksud saya kitab aslinya Yahudi, yang dipakai oleh Kristen sebagai separuhnya kitab mereka, itu tidak ada yang menubuatkan sama sekali untuk Yesus. Itu adalah klaim sepihak. Kita barusan dengar pernyataan Dondi Tan bahwa tidak ada hasrat dari Islam untuk menafsirkan Yesaya 53 untuk Muhammad. Lalu pertanyaan kita adalah, apakah Endan Sunandar bukan bagian dari Islam? Karena dalam videonya, yang merespon debat tersebut, justru Nandar mengatakan bahwa Yesaya 53 itu adalah nubuatan untuk Muhammad. Berikut videonya. Kalau mau dibacakan ayatnya, hinne, yaskil, abadi, yarum, penisa, pegaba, meot. Bacakan targumnya, baik. Ini targumnya yang saya kasih tanda biru, atau di saya bold. Behold, my servant, the Messiah. Nah, emang kenapa kalau ada tertulis Mesiah di situ? Karena yang disebut Al-Masih itu bukan hanya Yesus. Bahkan Dajjal sekalipun disebut Al-Masih. Al-Masih ad-Dajjal. Ada Al-Masih Saul, Al-Masih Yusuf, Al-Masih Harun. Semuanya Al-Masih. Jadi nggak ada yang istimewa. Justru di situ bahwa hamba Allah itu akan berhasil. Tidak ada manusia yang membawa agama yang berhasil kecuali Nabi Muhammad SAW. Bahkan Michael Hurt menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang pertama di muka bumi yang sangat berhasil, yang sangat berpengaruh di muka bumi. Ini ada targum nih di bawah ini ya, targum. Targum Yonatan. Nah ini ya teman-teman ya. Targum Jonathan on Isaiah. Targum Jonathan pada Yesayahu. Oke, kita lihat. Nah ini teman-teman. Ini yang kemudian ditunjukkan oleh Ezra Soru. Behold my servant the Messias. The Messias. Soul prosper. He shall be exalted and exalted. He shall be exalted and exalted, and he shall be very strong. Wih. Jadi memang ini adalah Mesias. Cuma kalau mereka memaksa itu Mesias kepada Yesus, sejak kapan Yesus berhasil? Mesias ini mengacu kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad. Karena Mesias itu artinya yang diurapi, yang menerima firman Tuhan. Ya. Itulah definisi Mesias. Mesias itu bukan hanya Yesus. Jadi kalau saya disuruh baca, saya bacakan Ezra Soru. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Nandar menafsirkan Yesaya 53 untuk nabinya. Tapi tunggu dulu, tadi Nandar katakan bahwa Muhammad juga adalah Mesias. Saya bingung, sumber dari mana pula yang dipakai oleh Endan Sunandar. Karena dalam Quran, yang dikatakan Mesias itu hanyalah Yesus dan dalam hadis Mesiasnya palsu yaitu Dajjal. Ngomong-ngomong kita dengar pernyataan Dondi Tan berikut.
Tetapi yang disebut dengan Mesias atau Al-Masih itu bukan Nabi Isa Al-Masih atau Yesus, tetapi Nabi Muhammad SAW. Itu yang membedakan dengan kita, Pak. Jadi kita jangan pakai Gospel Barnabas itu, Pak ya. Jangan. Karena itu menyalahi akidah kita sebagai umat Islam. Barusan Donditan menjelaskan alasan kenapa Injil Barnabas tidak boleh dipakai adalah karena dalam Injil Barnabas Muhammad dijadikan Mesias, bukan Isa. Dan hal itu bertentangan dengan Al-Quran dan akidah Islam. Tapi menariknya, Nandar terang-terangan mengatakan bahwa Muhammad adalah Mesias, meskipun itu bertentangan dengan akidah Islam. Jika kita meminjam pernyataan Valen dalam debat kemarin, Nandar sedang melakukan akrobatik teologi karena menafsirkan kitab orang. Jadi yang berhak menafsirkan kitab Kristen adalah Kristen. Tapi kok kenapa Nandar menafsirkan Yesaya 53 untuk Muhammad? Padahal bukan pemilik kitab. Mungkin Muslim akan katakan bahwa PL juga bukan milik Kristen. Pertanyaannya, emang gak ada Yahudi yang Kristen? Apakah Yahudi Kristen tidak boleh menafsirkan kitab PL? Justru kekristenan awal adalah terdiri dari orang-orang Yahudi. Sepertinya Donditan yang kemarin katanya mewakili Yahudi harus berdebat dengan Nandar yang mewakili Islam. Kita akan tunggu jadwal debat antara Nandar dan Donditan soal Yesaya 53. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekali lagi, nama saya Kainama, saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di HIV. Tapi itu semua bohong. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Dan itu valid. Silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Sekali lagi, nama saya Kainama, saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. This close to be death, gitu. Deket mati itu saya udah rasa. Dan buat saya asik-asik aja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain. Paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam ini. Sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih sayang Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Ini valid,
saya terakreditasi. Hei bangke, sampaikan kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Jadi yang mana ini yang benar? Hei bangke,